Maka Engkau buat jalan bagi bangsamu. Ketika kanan, kiri tidak ada jalan, semua bukit-bukit tidak ada jalan pintas juga. Sedangkan mereka dikejar-kejar oleh pasukan Firaun. Tetapi ketika dalam kepanikan, ketika ada dalam kesusahan, ketika ada dalam ketakutan, maka di depan Engkau ternyata sudah buat jalan. Saya tidak mengerti jalan mana yang harus menempuh, maka Tuhan buat jalan di laut yang besar, laut yang luas, laut yang dalam, laut yang tidak mungkin ada jalan, tapi Tuhan buat mujizat yang luar biasa untuk bangsa Israel, sehingga mereka terbebas dari musuh mereka. Sekalipun mereka berjalan di laut, dikejar sampai tengahnya, tetapi Tuhan buat mujizat lagi. Laut itu tertutup sehingga bangsamu akan selamat sampai tanah perjanjian, sampai Kanaan. Itu sebabnya Tuhan, kami sangat percaya, kami terlalu yakin Tuhan bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu make up kami dari surga yang mulia. Itu sebabnya hari ini kiranya kami boleh belajar akan pengelolaan, akan manajemen, supaya kami tahu bagaimana mengelola hidup kami, mengelola waktu kami, mengelola keuangan kami, mengelola segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi kami, sehingga kami ini menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengerti akan penyertaan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan urapi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu, kelemahan-kelemahan hamba-Mu semua Kau angkat, dan Kau penuhi hati, pikiran, perkataan hamba-Mu ini dengan kewibawaan ilahi firman-Mu. Hamba dapat sampaikan dengan lancar sesuai dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan di pekalongan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sudah mempersembahkan pujian ini bagi surga dan menyenangkan kerajaan surga. Malaikat di surga telah bersorak-sorai bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Kau yang sudah luar biasa berikan pujian baru katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih worship leader, singer, song leader yang luar biasa, musik sungguh luar biasa. Hari ini kita masuki minggu kedua, di mana kita akan dibawa Tuhan untuk menjadi satu family, satu keluarga yang penuh dengan berkat, family blessing, amin. Dan hari minggu yang kedua ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita memanage dengan baik semua yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Manage well, life well. Jadi ketika ada pengelolaan yang baik, maka kehidupan kita juga akan menuju ke arah yang baik. Ya, kita akan belajar bersama-sama pentingnya manajemen dalam keluarga. Jadi satu prinsip yang sangat penting di dalam sebuah keluarga yaitu adalah manajemen. Dan prinsip yang satu ini seringkali diabaikan, seringkali dianggap enteng. Akibatnya apa? Akibatnya ada berapa banyak ya family yang kurang mendapatkan satu kekuatan dan finansialnya, selalu kurang terus dan selalu berkekurangan. Kenapa? Ya, kenapa? Karena tidak ada manajemen yang baik, tidak ada pengelolaan yang baik, maka dia selalu menghadapi kesulitan finansial. Ya, ini yang menjadi satu masalah terbesar, penyebab terbesar satu keluarga kesulitan finansial sampai akhirnya terjadi kekurangan dan akhirnya apa? Hancur. Ya, karena tanpa manajemen maka kita tidak bisa mendapatkan satu ya yang indah dalam keluarga kita, blessing dalam keluarga kita. Ya, jadi kesalahan pemikiran orang itu seringkali gini ya. Percaya Tuhan, percaya Yesus, percaya firman-Nya, percaya janjinya, ya minta belas kasihan sama Tuhan, tapi tidak pernah belajar melakukan manajemen, pengelolaan dalam seluruh aspek kehidupannya. Ya, orang seperti ini selalu ada dalam keadaan kurang, selalu ada dalam keadaan miskin. Sekalipun percaya janji Tuhan, ya, sekalipun cinta Tuhan, tapi selalu mengalami kekurangan. Inilah yang menjadikan kondisi serba sulit.
kondisi finansial ya sulit, kondisi hati sulit, kondisi di dalam keluarga sulit, ya itulah yang dikatakan kekurangan demi kekurangan. Ya, Kejadian 2 ayat 5. Firman Tuhan katakan demikian. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Ternyata ada 2 hal di sini. Saya dapatkan 2 hal dari firman Tuhan ini. Jadi Tuhan itu sebenarnya sudah memberikan berkatnya, hujan berkatnya. Tuhan itu sudah menyediakan, menurunkan hujan, memberikan berkat. Ada amin? Ini yang pertama. Tapi kadang-kadang orang tuh lupa yang kedua ini dan tidak pernah melakukan yang kedua ini, yaitu apa? Mengusahakan, mengelola. Nah, Tuhan itu tidak akan menumbuhkan apapun sebelum ada orang yang mengelolanya. Tuhan tidak akan menumbuhkan apapun. Tuhan tidak akan mengizinkan tumbuhan apapun dalam kehidupan manusia tanpa manusia itu mau mengelolanya, tanpa manusia itu mau memanagenya. Tanpa ada manajer, Tuhan tidak mau menumbuhkan apapun. Saudara dan saya, kita hari ini diingatkan akan 2 hal ini. Ya, satu, kita memang tahu bahwa Tuhan sudah berkati kita, Tuhan sudah memberikan kita favor. Tapi apakah kita sudah siap untuk mengelolanya? Apakah kita itu menjadi manajer-manajernya Tuhan yang siap untuk mendaya gunakan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita? Karena gini ya, sekalipun kita berdoa, sekalipun kita memuji Tuhan, sekalipun kita masuk dalam firman, ya, kita tahu semuanya. Tapi tanpa kita belajar untuk mengelola semuanya yang sudah kita ketahui, akan terjadi kita dapatkan hanya 50% saja. Kurang. Yang 50% kita belum bisa mengelola. Itu sebabnya, ya, Tuhan itu dikatakan tidak menciptakan, ingat ya, Tuhan itu tidak menciptakan, oh ini tak ciptakan orang miskin. Ya, ini gerombolan orang miskin ini tak ciptakan. Kemudian Tuhan menciptakan lagi, oh ini gerombolan orang kaya. Oh no, tidak ada firman Tuhan seperti itu. Tuhan hanya menciptakan apa? Manusia. Serupa segambar dengan gambarnya, itu aja. Tuhan itu ciptakan manusia. Bukan manusia miskin dan manusia kaya dan manusia sedengan, enggak. Cukupan enggak. Tuhan itu menciptakan hanya manusia. Yang jadikan beda apa? Yang jadikan beda dipengaruhi dari apa? Mereka ini mau mengelola Anda. Sumber-sumber yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka ini yang jadikan miskin dan kaya. Kalau manusia ini tahu bagaimana mengelola sumber-sumber yang Tuhan sudah berikan, maka dia akan jadi kaya. Tapi kalau dia tidak tahu, tidak pernah belajar memanage, mengelola, maka tidak ada pertumbuhan apa-apa. Akhirnya jadi kekurangan, jadi kesulitan, jadi di bawah, jadi kemiskinan itu ada, jadi kehancuran. Ya, ini firman Tuhan hari ini memang membawa kita pada satu pembelajaran yang luar biasa. Ya, jadi kita banyak diingatkan luar biasa. Ya, jadi jangan sampai kita berharap pada Tuhan, mukjizat Tuhan, tapi kita tidak memahami bahwa syarat yang pertama dan kedua ini harus kita lakukan. Syarat pertama kita punya iman, terima semua mukjizat yang dari Tuhan, ada amin. Tapi kita jangan pernah tidak melakukan syarat yang kedua, yaitu mengelola, yaitu memanage. Amin. Ya, katakan dulu sama kanan kirimu. 2, jangan hanya 1. Kalau 1 masih kurang, harus 2. Yang kedua ini harus siap untuk mengelola. Ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi seperti janda nabi ya, contohnya janda nabi. Janda nabi ini, nabinya ini semasa masih hidup ya, nabinya ini betapa dia itu kalau namanya nabi waktu itu ya,
itu orang yang sangat dekat dipercaya oleh Tuhan, betul ya. Jadi dia pasti orang yang sangat intim dengan Tuhan. Dia pasti orang yang menyampaikan semua pesan-pesan yang dari Tuhan. Nabi ini pasti orang yang pemuji, penyembah, pendoa, ya, tahu apa kebenaran firman-firman yang dari Tuhan. Nabi ini, ya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia meninggalkan istrinya? Ternyata janda ini, istri Nabi ini punya banyak utang. Berarti kan kurang loh, minus loh. Dan utangnya banyak sekali. Ya, kenapa? Karena tidak ada pengelolaan. Tidak ada pengelolaan. Ya, memang dia dengan petunjuk Tuhan selalu dia sampaikan selalu, tetapi terjebak dalam kekurangan. Makanya itu ketika ditinggalkan dia, maka hampir saja kehancuran terjadi loh kalau tidak ditolong oleh hamba Tuhan. Hampir saja kehancuran terjadi. Karena apa? Karena ketika dia sudah habis-habisan, anak-anaknya itu hampir saja jadi budak. Zaman itu kalau memang berutang, bayarnya dengan memberikan anaknya sebagai budak. Ngeri kan? Hak-hak anak-anaknya sudah tidak dapat warisan, tidak dapat kebahagiaan, malah hak-haknya sudah diselesaikan sebagai budak. Dalam kehidupan kita, ayo kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Kita ini sudah dapat berkat 20 meter. Ya. Tetapi apakah kita bisa mengelola berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan bagi kita itu? Sehingga kalau kita mengerti akan hal ini, kita memberikan warisan pada anak cucu kita. Oh, itu jangan dipikirkan secara finansial saja, keuangan saja. Tapi pengelolaan ini nanti kita mau lihat. Highlightnya ternyata pengelolaan yang sangat kompleks sekali. Termasuk juga finansial, itu salah satunya. Tetapi dimaksud di sini adalah semua yang sudah kita terima dari Tuhan. Ingat satu kisah tentang talenta. Ya, talenta Tuhan sudah memberikan berapa? Ada yang diberi 1, ada yang diberi 2, ada yang diberi 5 talenta. Jadi manajemen itu, pengelolaan itu sebenarnya apa? Menggunakan penggunaan yang efektif, yang efisien, yang maksimal, sumber daya yang ada itu untuk memenuhi tujuan yang sudah ditetapkan Tuhan. Dan nanti hasilnya itu adalah nilai tambah. Hasilnya adalah nilai tambah, bukan nilai minus si pemiliknya. Ketika diberikan 1, 2, 5 talenta, yang 2 dan 5 talenta bisa bertambah, memanage, mengelola, mengerjakan, tambah yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Sedangkan yang 1 talentanya disimpan dan dikerjakan dan dikelola, maka ya tetap 1. Tidak ada nilai tambahnya. Nah, apa yang dilakukan tuannya? Diambil talenta yang 1 ini, diberikan yang 5 paling banyak, yang bisa mengerjakan sampai double porsi, 2 kali lipat. Ini yang namanya manajemen. Pengelolaan itu seperti itu. Bukan malah dikelola, tapi malah minus. Harusnya dikelola, dikerjakan dengan berkat Tuhan, talenta yang dari Tuhan, jadi plus. Amin. Nah, kalau minus gimana, Bu? Pasti ada something wrong. Kesalahan apa yang harus kita koreksi terus, ya. Jadi seperti itu. Saudaraku yang kasih, ya saya sengaja ini pelan-pelan. Namanya apa? Ini pengajaran. Khotbah tentang pengajaran bagaimana kita manajemen. Ya, Tuhan akan memecah manajer yang buruk kinerjanya, dan Tuhan akan mempromosikan manajer yang baik dengan kisah 1, 2, 5 talenta. Saya percaya di Pekalongan ini adalah manajer yang baik.
Yang tidak dipecat Tuhan, tapi dipromosikan. Amin. Haleluya. Amin. Kelola dengan baik. Ayo jawel kanan kirimu, suami atau istrimu, kelola. Kelola dengan baik. Ya, kerjakan. Tuhan sudah taruh dalam hidupmu semuanya. Semua aspek kerjakan. Ya, kalau digali lebih dalam lagi ya, digali lebih dalam lagi. Ini hamba-hamba yang diberi tadi Tuhannya. Pertama punya enggak? Enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa loh. Dikasih, betul enggak? Enggak punya apa-apa, enggak memiliki apa-apa, dikasih. Akhirnya punya 1, 2, 5. Itu bukan punyanya dia loh, punyanya tuannya loh, betul? Nah, dikasih tinggal bagaimana? Tinggal mengerjakan, mengelolanya loh. Ya, yang mempercayakan loh. Lah kalau tidak dikerjakan tidak jadi apa-apa, tidak jadi profit apa-apa, tidak ada penambahan apa-apa. Ya, itu sebabnya dari tidak punya apa-apa semua jadi beda kalau dikelola. Amin. Saudara tidak punya, memang kita tidak punya apa-apa. Saat ini mungkin tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita tahu manajemen ini, tahu ilmu pengelolaan, engkau dan aku akan punya apa-apa, akan punya segalanya, akan punya profit di dunia ini, amin. Dan hidupku tidak akan kekurangan, tidak ada di bawah, tidak ada dalam kemiskinan, tapi terus dipromosikan, amin. Kamu darinya tidak punya apa-apa semua, ya, Tuhan yang punya. Itu saudara, itu hukumnya seperti itu, ya. Sekalipun tidak punya aset dan modal. Nah ini ada satu saat, ya, satu properti, manajer properti, dia bersaksi seperti ini, ya. Di dunia ini, jadi di dunia ini sangat banyak orang tuh yang punya aset, punya tanah gede tanahnya, ya. Tapi sekalipun punya aset gede tanahnya, ya, besar tanahnya, tapi kalau dia tidak mengerti bagaimana mengelolanya, ya tanah itu ya segede itu, sebesar itu tidak jadi apa-apa. Tapi ada orang lain lagi nih, ya, yang tidak punya aset, tidak punya tanah, tapi dia ngerti know-how-nya, bagaimana begini-begitunya gitu loh, ya, know-how-nya gitu loh. Dia mengerti bagaimananya gitu untuk pengelolaan. Maka dia tidak punya apa-apa, tapi dia punya ilmunya, dia mau kerja keras, maka akan terjadi manajer properti ini mengerjakan, maka terjadi tanah yang tadinya bukan apa-apa jadi pertokoan yang luar biasa, jadi perumahan yang luar biasa, jadi tempat pariwisata yang luar biasa, ya. Anda bisa datang ke ini Cemoro Kandang, Tawangmangu terus itu. Sekarang sudah banyak, ya, villa-villa yang luar biasa. Tadinya dari Semak Belukar, ya, sekarang sudah menjadi itu. Kenapa? Apa itu punyanya orang yang punya ini, punyanya yang bisa mengelola sehingga jadi tempat pariwisata yang seperti itu. Dia tahu know-how-nya bagaimana ini. Dia ngerti, oh ini prospeknya baik nih untuk pariwisata, oh ini pemandangannya indah, kalau view-nya dari sini nih, wah dibuat luar biasa. Kapan-kapan dolan yuk untuk melihat bagaimana Tuhan itu memberkati orang-orang yang punya know-how-nya, punya ilmu pengelolaannya. Ya, jadi dia tidak punya apa-apa, tapi karena dia tahu untuk mengelolanya, maka dia dapat benefit, dia dapat profitnya itu gede, luar biasa. Dia dapat keuntungan luar biasa dari yang tidak punya apa-apa, jadi punya segalanya. Yuk katakan sama-sama saya yuk, ya, karena kita sudah tidak punya apa-apa, ya. Dari yang tidak punya apa-apa jadi punya segalanya, ya. 1, 2, 3. Dari yang tidak punya apa-apa jadi punya segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu Bapak Ibu saudara, ya. Nah, ada banyak aset di sekeliling kita, ada banyak kesempatan di sekeliling kita, ya. Hanya butuh orang-orang yang dapat mengelolanya. Katakan sama anak cucu generasi kita berikutnya, ya, bro,
Ada banyak loh kesempatan. Ini sepi, ini susah, banyak saingan. Jangan bilang seperti itu. Ada banyak loh kesempatan. Ya. Ada banyak kesempatan untuk kita. Ada banyak. Dan begitu banyak tugas dan tanggung jawab. Begitu banyak proyek-proyek belum dikerjakan. Begitu banyak program-program yang belum dikerjakan hari-hari ini. Begitu banyak aset-aset yang belum dikerjakan. Ayo kita minta Tuhan memberikan hikmat bagi kita. Tuhan ini kita belajar, bekerja, mengelola, ya, bukan sekedar berharap dan berharap saja. Boleh berharap pada Tuhan, boleh percaya pada Tuhan, boleh minta belas kasihan Tuhan untuk kita diangkat, tetapi hanya orang-orang yang dipandang Tuhan jadi manajer yang baik, yang bertanggung jawab, yang hebat, yang tahu tadi kriteria yang kedua tadi, yaitu mengelola. Dialah yang akan dikatakan dikejar berkat. Amin. Dikejar berkat. Ya, dikejar berkat, bukan kita yang mengejar uang. Bukan kita yang mengejar uang, tapi justru uang itu yang mengejar kita. Ya. Haleluya, haleluya. Jadi fokuslah. Sekarang ini bagaimana yang harus kita lakukan? Ya. Fokus pada mengembangkan kemampuan, ya, untuk mengelola. Karena gini, kalau sudah dikatakan rema gereja kita double favor, berarti kita harus siap menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Harus siap. Ya. Ketika gereja Tuhan akan dibawa naik, akan dipromosikan Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa baru datang ke tempat ini. Jiwa-jiwa. Maka apakah kita sudah siap memanage semuanya, dari pelayanan, dari semua aspek dalam pelayanan, dari doa-doa yang dipanjatkan, dari tempat ini, dari semuanya, apakah kita sudah siap untuk mengelolanya? Coba bayangkan ketika tiba-tiba berbondong-bondong orang bisa datang pada Tuhan dan mereka masuk melalui pintu itu. Saya selalu punya yang satu vision, pintu itu nanti akan terbuka dan banyak orang berbondong-bondong datang ke tempat ini. Apakah Anda siap? Amin. Haleluya, gereja Tuhan. Kalau itu terjadi, revival akan terjadi di tempat ini. Ya, harus siap, harus disiapkan. Itu sebabnya highlight pada gereja saat ini. Ya, tugas kita untuk kita fokus pada pengembangan, fokus pada pengelolaan, fokus kita ya untuk mengelola, bukan hanya secara finansial, tapi mengelola kehidupan rohani kita. Itu yang penting, ya. Mengelola kehidupan rohani kita, itu yang menjadikan semua aspek yang lain terangkat. Ya. Kalau rohani kita dikelola, maka segi keuangan terangkat, segi apapun terangkat, ya, terangkat semua. Nah, hari ini saya mau sampaikan bagaimana kita mengelola, ya, di gereja kita ini mengelola kerohanian semua jemaatnya. Gembala kita itu sebenarnya sudah membawa kita pada pengelolaan yang baik, yaitu apa? Kita dikenalkan dengan yang namanya skema perjalanan rohani, SPL. Dan saya mau tanya sekarang, siapa yang di sini tahu tentang SPL, skema perjalanan rohani, yang sudah melengkapi, maksud saya, sudah melengkapi SPR-nya siapa? Sudah lengkap? Lo hanya worship leader dan mungkin Pak Teko dan mungkin Bapak yang sudah melayani gitu ya. Yang lain, ayo. Apa toh Bu, itu skema perjalanan rohani. Jadi gereja kita itu sebenarnya sudah dibawa Tuhan, ya. Gembala kita itu sudah diberi hikmat pada Tuhan. Dibawa kemana? Umatnya ini dibawa kemana? Ya, yaitu dibawa pada janji Tuhan, tujuan Tuhan. Kenapa toh? Tujuan Tuhan itu kenapa sampai datang ke muka bumi ini, sampai kemudian berkembang gereja-gereja termasuk gereja di Pekalongan ini, kenapa? Dan Tuhan sudah berhikmat. Tuhan sudah perintahkan, pergi jadikan semua bangsa ini, ya, umatku, muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya, dan ajarkanlah mereka, ajarkanlah pada mereka apa yang pernah aku ajarkan. Aku akan menyertai, ya, sampai pada kesudahan.
itu dilakukan gereja kita. Maka apa? Maka gereja kita itu memantau terus setiap jemaat, setiap anggota, setiap gereja lokal ini melengkapi SPR apa atau skema perjalanan rohani. Perjalanan rohani kita ini loh, mulai dari diselamatkan, kita kenal Yesus, sampai kita datang ke tempat ini, digabungkan dalam ibadah ini, maupun di kelompok sel digabungkan, sampai apa tuh diajarkan apa? Masuk dalam pengajaran-pengajaran SOM, sampai apa? Dipulihkan, encounter, dan apa? Dilatih komitmen ISBC, ya. Dan kemudian apa? Masuk lagi untuk apa? Untuk ada keluarga rohani, sampai akhirnya nanti bisa diutus, bisa jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ya, memanage kehidupan rohaninya. Itu sebabnya, ayo Pekalongan ini bangkit. Engkau yang belum lengkap skema perjalanan rohani, ya, mulai hari ini, mulai kau berpikir, oh iya, roadmap program, gitu ya. Jadi ini perjalanan program hidupku, supaya aku bisa diangkat bertumbuh secara rohani, dan aku bisa kelola rohaniku dengan baik. Di tempatnya banyak fasilitas gereja, kita banyak fasilitas rohani, ya, termasuk juga reka, remaka, resika, kirimkan, ya, setiap sehari 3 kali. Juga ada gerasa, kalau gerasa itu radio sampai sini atau tidak, saya tidak tahu radio itu sampai sini tidak ya, tapi tidak sampai sini ya. Itu 24 jam bisa pondok daud di tempat ini, ya, bisa pondok daud, bisa ibadah pelayanan apa saja, welcome. Ayo ikuti pelayanan apa saja yang Tuhan berikan, talenta-talenta. Ini kalau didiamkan saja, engkau nanti akan miskin. Miskin apa? Miskin dalam anugerah Tuhan. Ya, kalau saya katakan miskin itu bukan berarti miskin dalam keuangan saja loh, finansial saja loh. Tapi kita tidak bisa memiliki apa-apa untuk talenta kita. Sebenarnya kita diberi talenta, tapi kalau tidak pernah untuk melayani, tidak pernah untuk dikembangkan, tidak dikelola dengan baik, maka kita tidak bisa menjadi terangkat. Ya, itu yang dimasukkan gereja kita. Kemudian mengelola waktu. Ya, salah satu. Ada 3 hal di dunia ini, ya. Ada 3 hal di dunia ini yang tidak bisa dikembalikan. Apa coba? Ya, ini teka-teki. Pagi-pagi sudah teka-teki. 1 adalah apa? Waktu. Ya, betul. Jadi 1 adalah waktu. Waktu itu kalau sudah ini ya detik 9:03. Nanti kalau sudah 9:03 1 gitu ya, itu tidak bisa dikembalikan lagi 9:03, ya. Jadi waktu itu terus berjalan, maju bukan mundur, ya. Tidak bisa kembali, waktu ini terus berjalan sampai pada kesudahan. Kemudian apa? Perkataan. Kata-kata ini kalau sudah dilontarkan tidak bisa dijilat lagi. Kata-kata. Jadi lidah ini penting, firman Tuhan kata. Dan yang ketiga, kesempatan. Kesempatan tidak bisa dikembalikan lagi. 1 kesempatan tidak kau ambil, maka berikutnya lagi tidak ada kesempatan yang sama. Ini kesempatan, ini kairosnya Tuhan, ini waktunya Tuhan, ini kairosnya Tuhan, ini perkataan Tuhan. Jadi kesempatan ini ayo kita ambil. Kairosnya Tuhan untuk Pekalongan, amin, haleluya. Kita ambil dan kita perkatakan firman Tuhan, perkatakan Injil Kristus. Dan kemudian apa? Kita gunakan waktu-waktu kita untuk Tuhan, amin. Jangan katakan, kerjaan repot bu, anakku masih kecil-kecil bu, ya, aku tidak ada waktu lagi, ya, apalagi untuk waktu untuk melayani, pakai latihan-latihan segala. Saya tuh sering ketemu, ayo melayani, dan melayani apa? Yang gampang kan, tidak usah pakai latihan apa ya bu? Asyar. Saya bilang asyar, doa, itu langsung datang aja ke gereja. Tapi kalau ngerti ya bahwa waktu kita itu diutamakan untuk Tuhan, itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu aset bagi saudara dan saya. Itu upah besar di surga. Kita nanti akan melihat bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, tidak hanya generasi kita,
anak, cucu, sampai cicit kita nanti. 4 keturunan di bawah kita. Amin. Kelola waktu Anda, waktu untuk Tuhan, waktu untuk baca firman, waktu untuk berdoa, waktu untuk pujian, penyembahan, waktu untuk melayani. Jangan biarkan 1 detik pun iblis merampas waktu kita. Kelola waktu kita dengan baik. Dan saya percaya bahwa kalau kita tahu ini, maka kita akan jadi orang yang luar biasa. Amin, haleluya. Ya sekarang ini memanage, tadi udah memanage kehidupan rohani, memanage waktu untuk Tuhan, dan yang berikutnya adalah memanage finansial, keuangan. Ya, karena ini berdampak sekali. Yuk sekarang kita masuk ilmu ekonomi, gitu ya. Berikutnya kita masuk ilmu ekonomi, ilmu manajemen. Ya, tadi Pastor Ninta sudah katakan, ya, itu sebabnya kita diajak belajar untuk mempelajari manajemen. Katakan manajemen. Ya, sekarang money management. Ya, money management. Kita harus fokus, ini ada beberapa ya yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah fokus mempertebal cash flow positif. Cash flow itu apa dulu? Cash flow itu. Jadi cash flow itu aliran uang masuk keluar dari ekonomi kita, dari keluarga kita. Itu cash flow. Apa namanya? Cash flow. Cash flow. Jadi aliran uang keluar dan masuk. Cash inflow. In itu adalah masuk. In, ya. Cash inflow itu adalah masuk, uang yang masuk dalam diri kita, yang baik mungkin itu gaji kita, itu mungkin bonus yang kita terima, itu mungkin apa saja yang kita terima, uang saku dan lain sebagainya, uang makan dan lain sebagainya, yang masuk, yang kita terima. Ini cash inflow, in masuk, gampang toh. Nah sekarang ada yang namanya cash outflow. Jadi uang yang keluar kita gunakan untuk kehidupan, makan, untuk makanan, makan sehari-hari kita, untuk kehidupan kita, bayar listrik, bayar air, bayar mungkin uang kontrakan, itu yang kebutuhan pokok-pokok, ya, bayar anak-anak sekolah, itu outflow yang kita keluarkan, ya. Dan jangan lupa nanti akan saya sampaikan berapa persennya, dan juga untuk apa, untuk kebutuhan yang hiburan dan lain sebagainya. Ini outflow, ya, cash outflow. Nah, yang hari ini mau saya katakan yaitu apa? Mempertebal cash flow positif. Cash flow positif itu apa? Oh ternyata positif, cash flow positif. Jadi pengeluarannya tadi, out tadi pengeluaran, ya, outnya di sini ya, ya, outnya itu jangan lebih besar dari in. Benar enggak? Kalau outnya lebih besar dari in, nanti cash flow-nya negatif, kurang terus. Makanya harus in itu lebih besar dari out, betul enggak? Biar ingat, ayo, in harus lebih besar dari out, yo. 1, 2, 3. In lebih besar dari out. Masuknya tuh harus lebih besar dari out. Dikatakan jangan besar-besar daripada tiang. Kalau pendapatanmu segini, pengeluaranmu lebih besar, itu negatif. Yang kurang terus, makanya kurang terus. Lah kamu nggak ngerti ilmu ekonomi ini, gitu ya. Makanya itu pahami keuangan Anda, pahami ya mana melacak semua pengeluaran ya yang tidak mungkin tidak bisa kurangi, bisa dipotong ya. Selama keluarga kita punya cash flow positif, pasti akan terus Tuhan berkati. Semakin tipis ya, kalau tipis sampai tipis cash flow positifnya, ini mulai kita mulai koreksi ya. Kita maunya apa? Mempertebal cash flow positifnya, gitu ya. Jadi kita harus mulai waspada dengan keuangan kita. Mulai hari ini pulang dari tempat ini langsung dihitung-hitung, langsung di list, ya, langsung di list. Jadi yang wah ini pikniknya kok setiap Sabtu Minggu piknik terus ya. Jadi pikniknya mulai dikurangi. Loh yang piknik sebulan sekali cukup ya. Misalkan itu ya, bukan berarti tidak boleh piknik ya. Dan lain-lain
nanti kita akan lihat ya, pastikan pengeluaran itu selalu lebih kecil daripada pemasukan. Standar hidupmu, walaupun kau saat ini cukup, standar hidupmu jangan terlalu cepat naik. Ya, jangan terlalu cepat naik. Pas banyak berkat, branded semua, dari ujung kaki sampai ujung rambut, branded semua, tas branded, baju branded, sepatu branded. Ya kalau udah, wah ini kok ringan udah, sekarang udah pakai sepatu Bu kalau udah branded gitu ya. Kalau bawa tas, saya tuh lo lihat tuh, biru ya tak sesuaikan, tas biru tuh berapa itu? Gak ada, 150 aja gak ada, betul. Gak apa-apa. Apa ada lu? Tasnya belum kok komplok menyeret. Ya sudah biar kita sendiri. Jadi apa? Jangan mengangkat standar hidup kita pas kita punya itu tinggi. Nanti kalau pas tepi, pas kita udah bisa beli branded, nanti kita akan tersiksa dan teraniaya, gitu ya. Betul itu. Jadi hidup hemat adalah kunci mengelola dengan bijaksana, bukan pelit ya. Bukan pelit, bukan kikir, bin medit, gutil. Tapi hemat, apa? Hemat, ya, hemat. Hindari gaya hidup konsumtif. Ya cucu saya, opa ada Tokopedia-nya enggak, HP-nya? Enggak ada. Ada Shopee-nya enggak? Shopee, anak kecil 5 tahun, ada Shopee-nya enggak ada. Kamu ya, jangan Tokopedia terus ya. Ya, cari. Sekarang ini cari barang di Tokopedia, cari barang di Shopee. Ya, hemat, ayo, jangan konsumtif, apa-apa dibeli, apa-apa. Ibu-ibu kalau arisan ya arisan. Jangan sampai kredit ini, kredit itu, panci ciduk di kredit. Nanti nek pas kamu udah bisa bayar, mencicil kamu, udah betul, udah bisa nyicil, mencicil. Akhirnya apa? Utang sana, utang sini, gali lubang, tutup lubang, sampai melayani loh. Kartu kredit sampai 24 macet semua. Betul. Akhirnya masuk penjara. Ya sudah, apa mau bayar sama daun? Ya sudah dihadapi. Masuk ya masuk dihadapi. Gitu ya Bu. Ya iya, ini kesalahan fatal. Ya, karena gaya hidupnya tinggi. Gaya hidup konsumtif. Prioritaskan kebutuhan, bukan keinginan. Ingat, dosa, kehancuran, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup sumber. Jadi jauhkan keinginan-keinginan dulu. Prioritaskan kebutuhan. Yang memang butuh, listrik memang butuh. Tidak buat beli pulsa ya pengerti gitu ya. Yang memang butuh gas ya gas, butuh listrik, butuh kebutuhan. Ya. Tapi kalau makan ya jangan di restoran terus. Ya jangan di restoran terus. Jangan makan luar terus. Ya. Makan luar terus tuh boros. Ayo ibu-ibu belajar masak, bapak-bapak lihat YouTube banyak itu cara-cara memasak. Ya, kok bapak-bapak terus tak suruh masak? Maksud saya diusahakan jangan makan luar terus. Misalkan salah satu contoh, ya, yang buka rumah makan mohon maaf, ya bukan berarti tidak boleh makan di rumah makan, ya. Tapi coba disesuaikan dengan income kita, inflow tadi loh, cash inflow-nya tadi loh, pemasukannya, ya itu. Jadi, yuk kita tingkatkan juga, ya. Kaya itu simple, kaya itu simple sebenarnya. Mau kaya sejati maksudnya. Kaya dalam segala aspek, siapa yang mau kaya dalam segala aspek? Kaya sejati, gitu ya. Ya, simple sekali. Jadi kekayaan sejati adalah kemampuan mengelola apa yang kau sekarang miliki. Bukan memiliki segalanya. Hari ini tuh banyak pelajaran. Kekayaan sejati adalah kemampuan engkau mengelola apa yang kau miliki sekarang ini. Engkau gaji 1 juta, engkau bisa mengelola kaya kamu, bahagia kamu, damai sejahtera. Engkau punya gaji 10 juta, tidak bisa mengelola. Oh berat kamu hidupnya, kurang terus hidupnya. Benar. Kekayaan sejati adalah bagaimana kita mengelola yang kita miliki ini, bukan segala sesuatu yang pengen kita inginkan. Ya, itu yang harus kita. Kemudian yang kedua, tingkatkan
finansial EQ. Jadi kemampuan EQ itu kemampuan untuk mengeluarkan. EQ itu kan berikan pada kita manusia itu manusia yang ada tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa adalah akal, pikiran, kehendak, perasaan, itu jiwa. Termasuk akal ini, pikiran ini, itu diurapi dengan Tuhan, namanya EQ, kemampuan seseorang. Nah, ya dikatakan di sini pendidikan adalah investasi terbaik. Teruslah belajar. Jadi EQ ini ya bisa dikembangkan. Nah, EQ ku rendah bukan toh SMA aja aku berat sekali loh ya. Nggak kuliah loh. Kalau baca itu nggak sampai tidak lulus. Tapi dia kembangkan terus loh EQ-nya. Dikembangkan terus sampai punya universitas. Loh, betul, EQ itu harus dikembangkan. Ini dikatakan nih, the more you learn, the more you earn. Semakin banyak kamu belajar, semakin banyak kamu menghasilkan. Amin. Kalau banyak belajar, banyak menghasilkan. Coba ini contohnya. Ada 100 1 juta. 100 juta, ya 100 juta. Kita terima, kita tidak punya apa-apa. Kemudian kita semua dikasih, ini ada 3 orang dikasih 1 juta. Ya kamu tak kasih 1 juta, 1 juta, 1 juta. Yang EQ-nya tidak berkembang. 1 juta ini bisa kurang nanti dikembalikan, benar tidak? Ada yang kembangkan, dikembalikan sama pemilik. Gak gopek. Tidak ada 100 sih. Ya, gak gocap gitu ya, gak gopek sampai. Gak gocap gitu ya. Tinggal 50 ini lah, ada yang kembangkan. EQ-nya tidak berkembang, tapi kalau yang EQ-nya biasa-biasa saja, ya, yang EQ-nya biasa saja, 100 mungkin bisa mempertahankan 100. Mungkin bisa mempertahankan 100, ya. Tapi itu sangat berat sekali. Tapi yang suka mengembangkan EQ-nya, suka mengembangkan kemampuannya, terampilan 100 juta bisa jadi 200 juta. Dan saya percaya teman-teman di Pekalongan ini, ya, semua yang bisa mengembangkan 2 kali lipat, double favor 200 juta. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Praktis sekali. Praktis sekali. Caranya gimana? Belajar, ya, belajar dan belajar. Ikuti hari-hari ini bagaimana kita harus maju, ya. Kalau kita punya perusahaan, belajar terus dikembangkan perusahaannya, kembangkan tokonya, ya, dikembangkan semua yang Tuhan berikan bagi kita. Kemudian ikuti anggaran bulanan yang baik. Jadi mulai kita punya catatan anggaran bulanan kita, ya. Pendapatan berapa, pengeluaran berapa gitu. Terus tujuannya pengeluaran ini itu apa saja. Tadi ada kebutuhan, ya, keinginan, nah itu, ya, kemudian hiburan, nah itu dicatat. Jangan kemudian semua, wah, ya, nanti kalau tiba-tiba, loh, kok habis ya? Nah itu, loh, kok berkurang banyak ya? Lah, makanya kaget kita nanti, ya, mengapa? Anggaran penting. Amsal 27 ayat 23 sampai 24, supaya menghindari kebocoran uang, ya. Karena tanpa anggaran, demikianlah firman Tuhan, kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikan kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun temurun? Jadi ini yang dimasukkan kambing domba. Wah, betul, aku randuin kambing domba, bukan itu. Ini kambing domba ini adalah talenta yang Tuhan berikan pada kita semua, amin. Talenta kawanan hewan, talenta kita diberikan. Nah, itu dikenali dengan apa? Buat anggaran, pendapatan, pengeluaran, ya, supaya nanti kita dapat berhasil dalam kehidupan kita mengelola keuangan kita, ya. Kemudian kita sadar, tingkatkan kesadaran. Oh ya, ini sudah boros loh ini. Dek, ini boros loh ini, ya. Anggaranmu boros loh ini, ya. Lah, makanya dikelola, jangan pemborosan. Kemudian diprioritaskan mana yang penting dulu. Kemudian mencapai tujuan keuangan itu apa? Keuangan itu seperti, ya, kita membayar segala sesuatu yang harus kita bayar. Kita mungkin membayar kontrakan rumah, mungkin membayar rencana apa, membayar pendidikan anak, itu sudah dikelola dengan baik. Langkahnya gimana? Langkahnya yaitu menghitung total semua pendapatan, ya. Jumlah pendapatan itu dihitung total semua,
ya seperti tadi loh, gaji, investasi, kemudian bonus-bonus dihitung semua, kemudian catat pengeluaran. Ya, itu kebutuhan, makanan, listrik, air, transport itu kebutuhan. Keinginan itu apa? Misalkan makan di luar, hiburan, belanja itu keinginan. Ya, kemudian jangan lupa alokasi untuk pembelian. Jadi persepuluhan dan mengembalikan itu wajib ya. Jadi gini, ketika kita sudah menghitung, oh ternyata pendapatanku itu 5 juta per bulannya, ya, maka persepuluhan itu nomor 1, dicatat nomor 1. Kembalikan persepuluhan, ya, itu jelas 500.000. Kemudian tabungan dan investasi ini harus penting, itu 20% dari penghasilan kita. Jadi tabungan investasinya 1 juta, dapat 5 juta, kembalikan 500, 1 juta untuk tabungan. Kemudian untuk kebutuhan 50%, ya, untuk kebutuhan tadi makan, transportasi dan lain-lain. Dan untuk keinginan sekunder yang piknik, makan luar dan lain-lain itu apa? Itu kebutuhan, hiburan, itu penabur dan lain sebagainya, itu 1 juta. Jadi sudah jangan lebih dari 1 juta itu hiburannya, jangan lebih dari 2,5 juta ini apa kebutuhan sekundernya. Jadi ya bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya 2,5 juta ini cukup untuk 1 bulan, 1 keluarga tuh misalnya, ya. Kemudian kalau utang gimana Bu? Kalau saya punya hutang gimana? Ya bayar lunas hutang-hutang Anda dulu. Bayar lunasnya caranya gimana? Sudah mulai sekarang jangan ngambil utang lagi, jangan ngambil cicilan lagi, ya. Kemudian hutang yang besar dengan bunga yang besar diselesaikan dulu. Kalau engkau punya aset, asetnya itu dilepas dulu untuk bayar hutang yang bunganya besar dulu. Itu ada di mana? Sudah diajarin di mana? Ayo. Di Pekalongan ini sudah diajarin belum cara untuk melunasi hutang? Di SOM ada kemerdekaan finansial judulnya. Ya, Tian ada ya Tian ya. Kemerdekaan finansial ya. Mau merdeka finansialnya kalau yang punya hutang, ya itu di SOM ada kemerdekaan finansial. Caranya seperti itu. Lunasi hutang yang bunganya besar dulu, jangan berhutang lagi. Kemudian apa? Kemudian kita harus tahu bahwa yang kecil-kecil segera mulai diselesaikan. Ada side job, bila perlu ada side job kerjaan yang lain lagi untuk income yang lain. Jadi pertinggi income Anda dan fokus hidup tanpa hutang. Yo, ini yang terakhir ini dikatakan fokus hidup tanpa hutang. 1, 2, 3. Fokus hidup tanpa hutang. Kanan kiri katakan fokus hidup tanpa hutang. Sekarang Pekalongan semua katakan kemerdekaan finansial. Kemerdekaan finansial tanpa utang, urek, gitu ya. Pasti karena Tuhan berkati. Kemudian tabung dan investasikan uang Anda. Jadi mulai diinvestasikan, mulai ditabung, ya harus menabung. Nah, strateginya bagaimana investasi ini? Strateginya adalah investasi untuk jangka panjang. Warren Buffett sukses dengan filosofi buy and hold. Jadi gini. Warren Buffett corongnya seperti sampai dia semakin kaya dan sangat kaya. Dia buy and hold. Jadi dia beli, ya beli, tapi tidak untuk dibelanjakan, tidak untuk dihabiskan. Tetapi dia dapat, dia beli, tapi dia untuk apa? Untuk bisnis. Berarti dikembangkan lagi, bisnis dikembangkan lagi, investasi dikembangkan lagi. Ya, makanya dia katakan the big money is not in the buying or the selling, but in the waiting. Jadi kalau mau uang yang besar, ya mau besar, kekayaan yang besar, dikatakan ini bukan untuk beli kemudian dijual lagi, tetapi memang tunggu waktu yang tepat baru jual. Jadi tambah lagi, ya pasti nanti satu saat kau akan jelas akan firman ini. Kenapa ini pengertian dunia kok dimasukkan dalam firman ini? Pertama saya belajar itu, ini kan ilmu manajemen ini, ya. Tetapi dimasukkan karena apa? Karena Tuhan ingin kita buy and hold. Kita dapat, tapi kita simpan, kita investasikan. Kita dapat dari Tuhan double favor, kita investasikan untuk kemuliaan Tuhan, betul, untuk kerajaan Tuhan, betul. Ini berbicara bukan hanya uang,
Tapi ini berbicara semua aspek kehidupan kita, termasuk manusia, rohani kita, waktu kita, uang kita. Amin. Ya itu, jadi buy and hold. Kemudian hindari spekulasi jangka pendek. Anak zaman sekarang ini yang tergoda dengan apa? Kaya cepat, kaya mendadak. Sampai dia beli spekulasinya besar. Wah ini kalau beli ini, ya ini nanti akan cepat loh. Ya, meningkatnya cepat, akhirnya apa? Banyak yang tergulung, banyak yang gulung tikar, banyak yang pilot, banyak yang bahkan uangnya hilang di situ. Ya, ada berapa banyak itu investasi yang kemudian ternyata bodoh, ternyata tidak bertanggung jawab, ternyata bandarnya lari apa tiba-tiba sudah ada lagi lah. Dan lanjut masuk di situ tidak bisa keluar, tidak bisa keluar. Ada berapa banyak orang yang stres, depresi gara-gara itu. Sampai miliaran loh itu kalau udah masuk. Karena apa? Gara-gara kamu masuk ini gara-gara pengen cepat menggandakan uang, pengen cepat gitu loh. Jangan tergoda dengan jangka pendek. Jangka pendek Tuhan tidak inginkan seperti itu. Ya, resikonya terlalu berat. Keuntungan memang besar cepat, tapi resikonya berat. Jangan sampai kehilangan uang cuma-cuma. Jangan lupa aturan-aturan mainnya dari Tuhan. Ya. Mulai dari yang kecil dulu tidak apa-apa. Mulai dari yang kecil, aset yang kecil. Oh kamu nabung 100.000, 50.000 sehari, 5.000 aja loh. Kamu tabung sehari 5.000 aja loh. Nanti kamu akan lihat, tidak terasa. Ya, itu sudah bisa beli ini, bisa beli itu. Ya. Dan utamakan cash flow. Pilih aset untuk menghasilkan cash positif. Bukan sekedar mengandalkan kenaikan harga, ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Dan maintain keuangan adalah, uang itu adalah alat, bukan tujuan. Jadi bagi kita, ya anak-anak Tuhan, uang itu cuma alat. Amin. Alat, bukan tujuan hidup kita. Ngejar uang itu bukan, ya. Tadi loh, kalau kita tahu pengelolaan, kita akan dikejar uang, betul? Jadi bukan tujuan kita ngejar uang, tapi uang itu cuma alat, ya. Alat untuk apa? Untuk kita menuju pada satu tujuan Kristus, ya. Kemudian bangun pagar pengaman finansial. Ini strateginya yaitu kita harus mulai memikirkan dana darurat, ya. Dikatakan di sini ilmunya yaitu kita paling tidak punya 3-6 bulan ke depan ini kalau terjadi hal-hal yang dadakan dalam hidup kita, misalkan di PHK, kemudian kita jatuh sakit, mungkin ada sakit penyakit dan harus berobat, kita mungkin di PHK putus hubungan kerja tiba-tiba, atau mungkin kita ada bencana alam, itu kan tidak terduga kan. Hal-hal yang tidak terduga itu bisa terjadi kan dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah hold, kita sudah simpan itu 3-6 bulan ke depan, ya kita tahu toh setiap bulan pengeluaran kita itu berapa. Paling tidak kita punya tabungannya untuk kita bisa jalankan itu 3-6 bulan ke depan. Oh kita aman itu. Sudah kalau terjadi bencana apa-apa, hal apa-apa yang tidak diinginkan, itu kita sudah punya cadangannya. Ya hari ini kita ngobrol tentang ekonomi juga asik ya. Di mimbar jarang loh ini terjadi. Di mimbar yang lain tidak ada loh. Ya. Hanya di keluarga Allah saja. Karena apa? Karena kita harus tahu semua supaya pintar semua. Amin ya. Kemudian di asuransi, ya asuransi. Tadinya saya juga tidak begitu asuransi kan, tidak punya asuransi kecuali BPJS. Nah anak saya, ya kemudian mengingatkan, oh iya, ternyata asuransi itu digunakan untuk apa? Mengcover yang tidak terduga ini, ya itu. Kemudian diversifikasi itu memiliki usaha-usaha yang lain, gitu ya. Jadi kalau satu usaha ini mungkin parah sampai hancur, maka kita punya gambaran-gambaran atau sudah punya diversifikasi investasi yang lain, gitu ya. Itu jadi bisnis di sektor yang berbeda ini mengurangi resiko finansial. Pengkhotbah 11 ayat 1-6 nanti dibaca di rumah menunjukkan firman Tuhan tentang pentingnya diversifikasi ini. Ya, jadi ada loh dalam firman Tuhan kita punya side job yang lain ini, ya dengan sektor yang berbeda, gitu ya. Komitmen dengan perjanjian berkat Tuhan. Yang ketujuh adalah komitmen dengan perjanjian berkat Tuhan. Yang terakhir
Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi ini tawaran yang dari Tuhan, perjanjian yang dari Tuhan. Kalau engkau hari ini mendengar baik-baik, bisa juga nanti mendengar lagi YouTube-nya Pastor Obaja mungkin, Pastor Jonathan mungkin, Pastor Nita mungkin, kan semua ngomongin tentang ini, ya. Ada hari ini mungkin, wih kayak neraka kok kayak orang belum mudeng ya lah. Dengar lagi yang ini, bagian yang ini nanti dari hamba Tuhan di gereja kita itu nanti Anda akan dapat pencerahan juga. Saya juga demikian. Saya sebelum khotbah ini tadi malam kan dengarkan. Ya, dengarkan ISS yang Sabtu malam itu ya. Jadi kemudian ditambahkan yang perlu gitu ya. Jadi perjanjian berkat Tuhan, dengarkan baik-baik, taati baik-baik otoritas yang dari Tuhan. Terutama satu, perintahkan untuk kembalikan persepuluhan, karena persepuluhan adalah bentuk perjanjian berkat. Persepuluhan juga adalah program pelatihan manajemennya Tuhan. Disiplin, mampu memanage dengan baik, pelajari dengan baik-baik. Akuntabilitas, Anda bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah percayakan. Disiplin, konsisten, menyisihkan 10%. Kejujuran, jujur di hadapan Tuhan, tulus. Dan kesetiaan, Tuhan melihat engkau bisa dipercaya. Kalau engkau bisa dipercaya hal yang kecil, Tuhan berikan padamu hal perkara yang lebih dan lebih, more and more and more, lebih besar lagi. Amin, haleluya. Bangkit berdiri, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kita akan pujikan pujian-pujian bagi Tuhan, dan kita akan masuk juga dalam persembahan dan revival news. Kiranya bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita undang Tuhan Yesus dan Juru Selamat kita. Kita menyadari kita itu bergantung dengan Tuhan. Kita menyadari bahwa Roh Kudus itu, perkataan manusia itu terbatas. Perkataan saya terbatas kok. Saya bukan ahli ekonomi kok. Saya tidak sekolah ekonomi. Tetapi hari ini saya harus mengajarkan Anda manajemen ekonomi ini. Saya sendiri juga harus belajar ekonomi. Maka saat ini biarlah kita mau belajar. Roh Kudus mengajari kita. Sementara manusia terbatas pada kata-kata, tapi Roh Kudus mengajari kita untuk mengelola keuangan kita dengan bijaksana. Mari kita pujikan satu pujian. Pertolonganku hanya dalam Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan memanage. Datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak